Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua ya. Di kesempatan kali ini kita sedang ada bersama mualaf terbaru ya. Berapa hari yang lalu mualafnya? 2 hari yang lalu atau kemarin? Lupa saya. 2 hari yang lalu nggak salah. 2 hari yang lalu. Kak Ita. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Mualafnya dengan disyahadatkan sama Bang Dio. Iya. Oke, disyahadatkan sama Bang Dio Pratama ya. Oke, boleh nanya-nanya sedikit ya? Boleh. Boleh. Kalau boleh tahu dulu dari agama apa nih, Kak Ita? Saya udah menganut 2 agama, Bang, dari Kristen Protestan sampai pindah ke Kristen Katolik. Waduh, 2 agama jalan bareng atau maksudnya dari Protestan terus pindah ke Katolik? Enggak gini. Kristen Protestan itu aku ngikutnya dari kecil karena kan ikut mama sama bapak gitu kan, orang tua gitu. Pas setelah kemarin menikah itu ikut Katolik gitu. Oh, karena nikah sama suami Katolik, jadinya Katolik. Iya. Tunggu dulu sebentar. Oke. Yun, Jadi, danamu nggak tercatat, Yun. Danamu nggak tercatat. Saya nanti kalau pulang ke rumah, itu nomor WA-mu. Aduh. DM aja nomor WA-mu ke saku. DM aja nomor WA-mu ke aku ya. Ya, aku DM, aku nomor DM. WA-mu. Kali kau, ya nanti aku DM, aku DM. Ya, lanjut. ya. Jadi lahirnya Kak Ita Protestan terus jadi Katolik. Ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi Islam? Kenapa nggak jadi ateis atau jadi Hindu atau jadi Buddha gitu? Kan banyak pilihan yang lain. Kalau memang merasa bahwa yang salah itu Kristen, kenapa harus Islam? Enggak, gimana ya? Memang perasaan apa? Udah memang benar-benar nggak percaya lagi gitu sama Kristen gitu kan. Udah lama minat juga gitu. Nggak percaya kenapa? Nggak, Ya? alasan nggak percayanya apa gitu kan? Kan di Kristen itu supranatural, Tuhannya luar biasa, dosa ditebus, auto masuk surga. Apa yang membuat nggak percaya gitu? Karena ajaran Bible sama kesaran itu bertentangan gitu. Kontradiksi maksudnya? Iya. Enggak, kontradisinya contohnya apa gitu kan? Misalnya contoh nih, saya Kristen nih, pasti ada titik balik dong saat saya merasa bahwa oh ada yang salah ini gitu. Dari kaitannya titik baliknya di mana gitu? Iya kan kalau memang di situ kan memang nggak boleh kayak istilahnya makan B2, minum minuman keras gitu kan. Iya kan memang nggak minum minuman keras mereka, yang minum tua itu kan yang bandel-bandel aja. Ya dari situ itu kan memang keras juga. Itu malah buatan sendiri loh. Oke, enggak maksudnya aku bingung gitu. Maksudnya menurut Kak Ita orang Kristen tuh tidak menjalankan ajarannya atau kontradisinya di mana gitu? Tadi kan bilang karena kontradiksi itu. Tidak menjalankan ajarannya. Artinya kalau tidak menjalankan ajarannya orangnya dong yang salah, bukan agamanya. Oke, gini, Ita. Ketika kamu beragama, kamu pastikan agama atau ajarannya yang tepat, yang benar, bukan ulah manusianya. Bedakan itu. Jadi ketika kamu melihat ulah manusianya, tiba-tiba kamu berpindah agama, kamu salah. Yang harus kamu lakukan adalah harus kamu mencari agama atau ajarannya yang benar, bukan ulah manusia yang memesongkan agama atau ajaran. Silahkan. Pada intinya ini memang ajarannya menyimpang gitu. Loh, enggak di mana gitu yang menyimpangnya gitu. Kalau kita kan nggak boleh menuduh dong kalau nggak ada yang kena gitu. Kalau nggak jatuhnya fitnah, tuduh-tuduhan gitu. Enggak, pada intinya memang saya tuh udah nggak percaya lagi gitu kan tentang Kristen gitu. Udah itu aja intinya. Oh. Ini kok jadi mirip Oten nih, pokoknya dan pokoknya. Itu mungkin lu mualaf karena nikah nih, seperti Bu Yuni bilang. Enggak. Karena kan dalam keluarga kami itu udah banyak yang mualaf, Bang. Keluarga inti atau keluarga jauh? Keluarga inti. Adik saya, adik kandung saya udah 2 yang mualaf, kakak sepupu, abang sepupu. Pokoknya dari abang sepupu itu ada 3, sama kakak sepupu itu ada 2.
adik saya sendiri, adik kandung itu udah 2 juga gitu. Nah dari situ aku kayaknya makin tekadnya makin bulat, makin keras gitu untuk bisa belajar tentang agama Muslim gitu kan. Nah dari situ makin tekad aja bulatnya, makin kepercayaan aku terhadap Islam itu ya makin kuat gitu. Apa yang membuat kamu kuat gitu? Di Islam tuh apa sih gitu? Apa cuman ikut-ikutan, oh adik aku udah pindah Islam, udahlah biar satu kapal barengan gitu? Yang membuat saya itu semakin kuat tentang ajaran agama Muslim sampai bisa molap itu, saya juga sering nonton gitu. Nonton live-nya Bang Faruk, Bang Zuma, yang lainnya. Bahkan calon suami saya itu juga Muslim gitu, Islam. Oke. Apa yang mengena gitu di antara statement-statement yang kamu dengar dari Bang Faruk sama Bang Zuma? Ya itu memang benar kata mereka, karena dari saya lahir sampai kemarin itu, sampai saya menjadi molab itu, saya tidak pernah mendengar silsilah tentang Yesus Kristus. Loh, Nah dari kan ada silsilah Yesus Kristus. Enggak, maksudnya apa yang tidak pernah mendengar silsilah Yesus? Kan sampai ada ayatnya dengan jelas menjelaskan silsilah Yesus loh. Halo? iya. Nah kan enggak, maksudnya kenapa silsilah gitu? Misalnya contoh nih, teman-teman misalnya baca gitu kan, Matius 1 gitu kan, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Konsepnya Jul, kau bertanya nggak kayak gitu juga, kelas. Ya kan, intinya dia itu, intinya lu lucu. Intinya si Ita itu, dia itu dia tuh sering menonton live perdebatan. Itu katanya yang kita ambil, yang kita kutip ya Ita ya Dek. Menonton live perdebatan, yang dia lihat silsilah Yesus itu bukan kepada ibunya, tetapi kepada Yusuf, yang notabene-nya Yusuf itu bukan ayah kandung dari Yesus. Itu maksudnya. Betul Ita? Halo Dek. Kan? Ita? Iya. Iya. Silsilah Yesus yang kau katakan tadi tuh, dia tidak, kamu kan mengatakan tidak menemukan silsilah Yesus. Karena penjelasan itu memang selalunya baliknya ke situ Gitu terus. loh. Ya benar nggak? Iya. Lanjut deh, lanjut. Kakak mau pulang. Gini ya Bang, kan ini sebenarnya itu bukan akun saya sendiri gitu kan, ini akun cowok saya itu kan Muslim gitu kan. Jadi dia tuh sering mendengarkan debat-debat tentang Bang Zuma, tentang Bang Faruk. Saya ini ikut mendengar juga gitu. Selama saya mendengar itu, apa yang mereka katakan itu memang benar. Karena selama saya memasuki menganut agama saya itu seperti namanya kayak mendapatkan sesuatu hal yang dikatakannya mereka itu seperti mukjizat, keajaiban, kadang-kadang bilang ini itu dalam hidup saya itu belum pernah merasakannya gitu, belum mendapatkannya, bahkan belum melihat gitu. Lu waktu di Kristen sendiri rajin ke gereja nggak gitu? Rajin juga sih, tapi kadang-kadang enggak juga gitu, rajin juga enggak juga. Oke. Ya mungkin kasih Bu Yuni aja lah nanya. Aku kadang bingung kalau ini itu aku lebih suka. Bang Julius, izin Bang Julius. Nah, pada intinya saya udah nggak percaya lagi tentang Kristen lah. Cek, aku ada suara nggak? Ada. Lancar Bang. Izin ya Bangku.
dari keterangan Kak CP 777 ini, secara tidak langsung dia ingin menyatakan kepada kita bahwa penjelasan teman-teman dari debaters atau kawan-kawan yang ahli diskusi dalam lintas agama seperti Bang Zuma, seperti Bang Faruk, yang dia saksikan di APK ini itu benar-benar masuk di akalnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu selaras dengan hati nuraninya. Benar nggak Kak? Koreksi Kak kalau saya salah. Masuk di akal dan selaras dengan hati nurani Kakak. Benar nggak Kak? Iya benar, karena kan gini Bang, kalau cowok saya itu main ke tempat saya gitu kan, kadang di saat santai, kadang di saat duduk, di saat kami berdua lah gitu kan, santai-santai duduk. Dia tuh sering membuka kayak live-nya Bang Zuma, Bang Faruk gitu. Saya ikut mendengar juga nih, jadi lama saya mendengar live-live mereka tuh, jadi tergerak juga gitu kan, makin kayak kuat gitu lagi, pengen ke situ gitu. Ya, jadi benar ya. Jadi kesimpulan saya tadi benar ya Kak ya. Ya benar. Ada klik di hati gitu ya, klik di hati, Iya. masuk di akal sesuai dengan hati nurani. Iya Benar ya Kak ya? Iya benar. Mantap, keren. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, jadi waktu awal-awal tuh dengar debat, nggak ada kepikiran kayak ini siapa nih si Zuma atau Faruk ini kok bahas-bahas agama saya gitu? Ada kepikiran di situ nggak? Gimana tadi gimana? Kan biasanya nih contoh nih, misalnya kayak saya Kristen tuh, kalau dengar Iya. Bang Zuma ngomong gitu kan biasanya yang timbul tuh kayak apa ini si Zuma ini ngomong sembarangan gitu kan? Ya, enggak Bang, enggak kayak gitu Bang. Saya memang jujur saja nih, sebelum ketemu dengan pacar saya itu pun saya memang udah lama nih ya, cuman belum dapat bimbingan kayak yang lain untuk menjelaskannya bagaimana itu Islam, seperti apa itu Islam gitu kan. Belum ada triggernya, belum ada ini ya, triggernya ya. Iya. Tapi setelah ketemu dengan pacar saya ini, sering mendengar live-live-nya mereka gitu kan, makin tergerak hati saya. Bahkan saya tuh sekarang suka marah dengan dia kan. Dia kalau marah dengan saya tuh suka ngeluh saya ini anaknya Paulus gitu, ya ampun, kayak mana ya perasaannya gitu kan, marah juga lah ya gitu, karena kan kita memang udah nggak percaya gitu, dioloknya lagi gitu kan. Oke. Orang tua gimana memang? Jul, kau kalau menanyakan itu tolonglah bedakan dulu orangnya, jangan kau hantam rata semua lah. Kau samakan pula orang yang apa sama kayak aku atau si Faruk atau siapa, gile kau ini ya. Bukan, ini kan gini. Ini pertanyaan yang bakal dia jumpai kalau dia muncul di Komal-Komal. Ya karena KCP ini kan muncul gitu, betul nggak? Dia Makanya akan ditanyain saya seperti ingat itu. ke Komade saya ini, jangan ke Komal yang seperti itu. Makanya dia kan nggak pernah naik, dia nggak pendebat loh, gitu. Nggak, aku cuma mau mastiin aja gitu. Ya, Bang Jul, aku izin ini ya menceritakan apa yang terjadi sehari apa 2 hari ya Kak ya, Kak CP. Iya. Sebelum kakak mualaf kan. Iya. Jadi dia nih Bang Jul, dia nih masuk di roomnya Bang Faruk. Kebetulan aku ada di situ. Nah, kita tanya-tanya lah ya kan, tanya-tanya. Dia sendiri yang naik, kita tanya seperti biasa, agamanya apa gitu kan. Ya, kita pun sudah siap-siap juga kan, ini kalau ngeyel ini kita bantai gitu. Ternyata dia lebih ke curhat gitu Bang Jul. Curhat, terus banyak yang typing tuh di bawah. Banyak yang typing, curhat turun aja gini gitu kan. Ya biasalah ya. Karena memang dunia lintas agama seperti itu, kita ingin dengarkan argumentasi. Tapi Bang Faruk tuh sabar mendengarkan, dan aku pun waktu itu ya udah coba cerita aja, diceritalah kisahnya begini begitu. Terus aku coba untuk mengambil kesimpulan. Jadi ditanya nih, kakak dari sisi ini begini gimana, enggak apa-apa ya Kak, kita cerita Kak ya? Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi beliau ini Bang Jul, ketika dia merasa ada yang aneh, kenapa kalau diadakan peribadatan di rumahnya bergilir
nggak ada yang mau datang gitu loh, Bang. Tapi kalau orang yang lain-lain tuh datang. Nah, terus dia cerita, kemudian aku simpulkan, oh jangan-jangan ini, Bang Faruk nanya, kakak dari sisi ekonomi bagaimana keluarganya, berkecukupan atau pas-pasan atau bagaimana? Nah, ketika beliau jawab, maka kami simpulkan, oh itu Kak penyebabnya, bisa jadi. Nah, kakak begini, akhirnya kita korek, ternyata benar. Begitu Bang Jul. Jadi ada semacam kekecewaan juga, ya kenapa ada pilih kasih tebang pilih di situ. Dan yang paling utama itu adalah karena beliau ini merasa sudah nggak klop lagi di hati tentang ajaran Kristen itu. Begitu Bang Jul. Kurang lebih seperti itu. Benar Kak ya, Kak CP ya? Iya benar. Nah itu. Seperti itu. Tapi dari ini, setelah ini kan mualaf nih, dari teman-teman gereja atau dari pihak gereja ada nggak yang kontak? Kalau Katolik kan biasa dicatat tuh domba-dombanya tuh, jangan sampai hilang satu ekor pun. Ada, bahkan banyak. Terus gimana tuh? Boleh cerita nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Halo Kak Ita. Iya banyak yang nge-DM gitu kan, tapi saya nggak ngambil pusing, biarkan aja, saya nggak ngerespon sama sekali. Nah, mereka chattingnya kayak apa gitu? Ngajak balik atau ngejelek-jelekin ajaran Islam atau Ada juga bujuk ada rayu yang atau gimana? menjelekan, ada yang suruh balik lagi gitu kan. Tapi jujur nih Bang ya, kalau dari pribadi saya sendiri, mau bagaimanapun mereka berbicara, mengomentari tentang saya tuh kayak bodoh amat tentang mereka. Saya mencari jalan hidup saya sendiri gitu. Mau dibilang kayak manapun, menjelaskan tentang Islam menjelek-jeleknya seperti apapun, terus ibaratnya menjelaskan tentang Tuhan Yesus itu seperti apa, Petrus itu seperti apa, agama itu seperti apa, mau mereka bilang saya ini seperti apa, karena sudah ibaratnya mengkhianati agama mereka sendiri gitu, saya udah nggak peduli Bang, biarkan mereka seperti apa berkata gitu, karena saya kan mencari jalan hidup saya sendiri gitu. Ya, masuk surga sendiri-sendiri kok. Iya betul. Dari itu saya tuh udah nggak peduli apa kata mereka gitu. Maka saya juga nggak ngerespon. Udah liatin aja, udah biarkan seperti apa mereka tuh. Kadang bahkan ini satu hari itu ada beberapa gitu kan nge-DM gitu. Abaikan. Karena saya udah percaya gitu dengan apa yang saya putuskan untuk diri saya sendiri gitu. Saya merasa Suaranya kecil nih. Bener loh. Oke, itu dari teman-teman. Tapi ini kan lu pakai hijab nih sekarang, Kak Ita. Iya. Kan pakai hijab, Kak Ita pakai hijab. Jadi di kantor sendiri ada nggak kayak perubahan gitu atau gimana? Ada. Ya. Itu gimana? Boleh cerita nggak untuk teman-teman supaya tahu gitu perubahan yang Kak Ita rasakan deh? Untuk pribadi sendiri ya, saya merasakannya itu ya lebih damai lah, lebih tenang gitu. Bahkan bisa untuk mengontrol diri sendiri, kayak seperti saya ini kan orangnya egois gitu kan, pemarah gitu. Kemarin-kemarin itu saya nggak bisa ngontrol diri saya, tapi setelah molap ini, alhamdulillah udah bisa mengontrol diri, merasa lebih tenang, merasa lebih damai gitu. Pokoknya hati pemikiran saya tuh udah kayak dingin lah gitu. Apa yang saya pikirkan itu kayaknya udah nggak terlalu membebani gitu, kayaknya bahagia lah gitu Bang. Masya Allah. Jadi kalau dulu memangnya kenapa gitu? Kalau emosi nggak ingat Tuhan gitu? Aduh, dulu tuh kalau emosi Bang, maafnya sebelumnya, saya ini orangnya emosional banget, udah nggak mikir. Mana lebih emosional sama Bu Yuni? Iya. Kalau Bu Yuni lagi emosi, biasa dia cakar-cakar tembok, ya gigit-gigit Salah. lampu. Saya ini habis loh barang di rumah Bang. Nanti kalau setelah pemikiran udah agak tenang dikit, ngerasa capek gitu, udah berantakin sendiri juga ini yang ngemas gitu kan, gitu aku. Oh, jadi barang di rumah dilemparin gitu? Iya, karena cuma di situ aja untuk bisa meluapkan rasa emosi gitu. Karena Bang, sebelum saya melap ini saya merasa kayak gimana ya? Saya tuh udah kayaknya nggak ada jalan
yang terbaik, udah nggak ada jalan keluarnya gitu. Macam Dia- orang tersesat gitu, nggak tahu arah hidup gitu. Iya, nggak tahu arah ini nanti kemana, ini nanti arahnya kemana gitu. Kayak udah nggak ada jalan keluar sama Maksudnya sekali. nggak ada tujuan hidup gitu ya. Hidup cuma Iya. sekedar hidup gitu. Iya, jujur nih Bang ya, sebelumnya saya tuh udah berpikir sempat beberapa kali melakukan bundir. Terus terang nih. Kenapa? Karena merasa sia-sia hidup gitu. Iya, satu nih kan, maaf nih ya, saya ini kan seorang janda, saya punya anak, keduanya ikut mantan suami, dan yang bungsu ikut saya. Sedangkan yang bungsu itu tinggalnya sama orang tua saya, ini kerjanya jauh dari rumah sama keluarga gitu kan. Setiap permasalahan dalam rumah itu dalam rumah inilah. Jadi semua tuh mereka tuh mau bicarakan kepada saya ini bagaimana gitu. Udah capek kerja, udah capek ngedengarin apa yang mereka alami di sana tuh semuanya mereka kayaknya nyampaikan ke aku gitu kan. Ini kayak mana jalannya? Iya. Kayaknya benar-benar udah nggak ada jalan keluarnya deh gitu. Saya ini pusing, saya bingung. Ini udah nggak, pokoknya hancur lah. Oke. Terus Iya. sejak mengenal Islam itu, ini sejak syahadat baru plong atau dari kemarin itu udah kayak perasaan tuh udah lebih damai setelah belajar Islam? Alhamdulillah Bang, benar-benar ngerasain plong banget. Apa pemikiran-pemikiran beban-beban tuh rasanya hilang semua gitu. Apa yang dipikirkan tuh secara mudah bisa berpikir pelan-pelan. Oh ini jalannya seperti ini. Oh nanti ini jalannya seperti ini gitu. Kayak ada jalan keluarnya gitu. Untuk permasalahan-permasalahan saya pikirkan tuh pelan-pelan tuh ada gitu jalan keluarnya. Oh ini kayaknya seperti ini gitu kan. Kayaknya beban-beban pemikiran itu masing-masingnya tuh tiba-tiba jalannya tuh ada gitu. Ya memang tempat curhat paling bagus itu adalah sajadah kita, Kak. Jangan curhat sama kamera, nanti dibocorin. Iya, iya. Ya. Kalau saya dulu kan begitu lagi pusing kepala, ya udah curhatnya habis sholat curhat gitu. Curhatnya di sajadah. Jadi apa ya, luapkannya itu sama Allah aja gitu. Jangan sama manusia, karena saya selalu ingat curhat sama manusia itu adalah sakit hati yang tertunda, bahaya. Iya, Apalagi kalau sama Kak Nora tuh bocor deh. iya. Ini mumpung orangnya nggak ada, nggak apa-apa kita bilangin deh. Iya, ini boleh nggak cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum mualaf, Bang? Boleh, silakan. Nah, ini cerita saya sebelum mualaf ya. Tentang dalam kisah cerita saya yang berumah tangga lah. Ini kan pernah nih diceritakan gitu kan. Yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Gini Bang. Saya itu menikah sudah 12 tahun kan. Tapi dalam rumah tangga saya itu mantan suami saya itu lengkap dari pejudi, peminum, main perempuan. Ini lengkap ya nggak benarnya maksudnya? Iya lengkap banget. Dia tuh kemana-mana ada hiburan itu udah pergi. Nah saya yang di rumah ini tuh ibaratnya, oh udah sabar aja dulu. Mungkin ini salah satu cobaan dari Tuhan. Iya kan? Cobaan dari Tuhan. Iya. Mungkin ini salah satu Tuhan itu menguji iman saya gitu kan. Tapi Bang, selama saya menjalani perjalanan rumah tangga yang seperti itu, semakin ke depannya semakin berat Bang. Suara hilang. Ya. Ya kalau Halo. Kristen bilangnya itu pikul salib ya, lagi pikul salib. Iya. Seperti itu istri. Nah, jadi Terus? ini kan baru punya anak satu nih. Kata-katanya mereka gitu kan, oh mungkin Nah, itu tahun berapa? Tahun berapa mulai sifatnya kayak gitu? Dari pertama nikah udah kayak gitu, atau berapa tahun kemudian baru muncul? itu setelah 1 tahun setelah menikah gitu, 1 tahun setelah nikah baru nampak sifatnya. Dari pihak gereja nggak ada yang nasihati? Gimana ya, kok dari pihak gereja itu udah kayak nggak bisa ngurus gitu dianya gitu. Itu kalau orangnya ditegur itu memang keras kepala. Dia selalu bilang kayak gini, saya walaupun tidak beribadah dalam gereja tapi saya ingat akan Tuhan. Tapi nggak seperti kelakuannya. Apa yang dia bilang tuh nggak seperti perbuatannya gitu.
Dia mengingatkan akan ajaran-ajaran Tuhan. Dia bilang kalau ajaran-ajaran Alkitab itu sudah di luar kepala, tapi buktinya tidak seperti kelakuannya. Udah ngerti lah dia ya tentang Bible gitu ya. Iya, udah ngerti katanya kan, tapi nggak sama kelakuannya. Nah, sampai pernah dia bilang sama saya sendiri, maaf ya, saya terbuka nih Bang ya. Gas. Iya, sampai dia bilang kayak gini, kamu katanya ingat nggak di Alkitab tuh berkata apa? Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bilang sama dia, kita ini belum nikah gereja loh. Bukan dibilang ini ya, wanita harus tunduk kepada pria seperti tunduk kepada Yesus. Bahkan ibaratnya yang lain-lain tuh sampai bilang kayak gini, bertahanlah, karena akan ada masanya di mana dia akan diubah. Dia akan pelan-pelan bisa sadar akan kesalahannya. Tapi apa? 12 tahun saya bertahan dalam rumah tangga yang benar-benar membuat saya tuh hampir kehilangan nyawa saya sendiri gitu. Tapi apa bukti mukjizatnya dari Tuhan? Apa yang bisa saya dapatkan dalam rumah tangga yang bertahan seperti itu? Mempertahankannya sakit loh. Sampai orang ngomong, oh kamu ini katanya sudah melanggar katanya kan apa yang diajarkan Tuhan. Ingat gak sih kamu tentang Alkitab berkata apa katanya. Saya bilang sama mereka, kalau memang kamu sanggup, aku bilang, kamu rasakan sendiri gitu. Gimana? Seberapa hebatnya kamu bisa bertahan? Ya, tapi memang sering saya jumpai yang gitu Kak. Dulu kan saya temani teman ya, kita bagian konseling pernikahan sih, terutama cerai ya. Jadi teman saya tuh dia yang tukang konselingnya, saya yang jadi supir gitu. Karena kalau ada suami istri berantem tengah malam, yang paling standby untuk pergi saya gitu, jam 1 malam pun pergi. Jadi ya banyak gitu yang didoain atau dibilang udah bertahan gitu, minta sama Tuhan supaya dia diubahkan. Tapi ada juga yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal juga ya gitu-gitu aja. Bahkan ada yang sampai istrinya tuh meninggal lantaran sakit, nggak diurusin sama suaminya, ditelantarkan dan sebagainya gitu. Ini yang miris gitu ya. Iya. Oke, jadi itu selama 12 tahun bertahan dengan harapan bahwa Tuhan akan mengubah suami kakak gitu. Iya. Waduh. Karena saya ini kan gini Bang ya, pernah berkomitmen dan berjanji pada diri saya sendiri gitu kan, ingin nikah sekali seumur hidup gitu. Tapi kalau memang pasangannya seperti itu, siapa yang mampu bertahan Bang? Iya kan? Udahlah dia tuh kayak mana, pejudi, peminum, main perempuan. Itu KDRT dalam rumah tangga itu udah saya rasain Bang. Udah konseling juga sama gereja gitu kalau Anda jadi korban KDRT? Konseling dalam gereja itu pernah Bang, tapi dianya nggak mau dengar gitu. Bahkan kalau itu dia aja yang nggak mau datang gitu. Biasanya kalau mau dipanggilkan ke rumah gitu, dianya yang lari. Jadi orang tuh kayaknya udah cukup sekali aja udah gitu. Dalam hal apapun pernah kami konseling gitu, kayak maaf nih, bawa adat nih, kayak di adat juga pernah. Beberapa kali malah konseling dalam gereja juga pernah gitu. Tapi memang nyatanya memang orangnya keras. Dari situ saya bilang kayak gini, kamu sendiri yang bilang yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi mengapa kamu ini selama 12 tahun ini kayaknya nggak bisa berubah gitu. Katanya kamu itu kayaknya kuat paham ya sama namanya firman Tuhan, aku bilang. Tapi mana buktinya, aku bilang. Yang malah kamu ini berbuat yang lebih dari iblis lagi, aku bilang kayak gitu. Nah, memang kemarin memang saya disalahkan Bang, karena saya meninggalkan dia gitu kan. Izin Kak CP. Iya. Bang Jul izin ya Bang Jul. Lanjut. Dari apa yang kakak alami itu kan, kakak merasa ini nggak sih Kak, merasa dizolimi nggak sih? Maksudnya di sisi lain di kitab susinya kakak dahulu itu tidak boleh diceraikan, ya kan? Tidak boleh, pernikahan itu sesuatu yang diikat oleh Tuhan itu nggak boleh diceraikan. Iya. Iya, benar. Tapi di lain sisi kakak merasa penderitaan yang seperti itu luar biasa.
Nah, Iya. yang pertanyaan saya, di waktu kakak merasakan hal seperti itu, apakah kakak merasa ini kok di kitab suci ini nggak ada jalan keluar? Pernah nggak kakak rasa seperti itu? Iya bang, benar sekali. Seperti yang saya Kan, rasakan. teman-teman, benar kan? Berarti ya benarlah ajaran Islam yang universal. Kenapa? Karena dalam Islam kalau ada yang model seperti ini teman-teman, maka ada solusi talak, ada solusi khulu. Talak, khulu itu seorang istri meminta cerai dari suami karena hal-hal tertentu yang dibolehkan dalam syariat. Nah, itu ada dalam Islam teman-teman. Sedangkan di agamanya Kak CP dahulu nggak ada, sehingga dia serba salah. Mau bertahan menderita, ya kan? Nggak bertahan nanti melanggar perintah Tuhan, ya nggak sih Kak? Pernah nggak merasa dilematis seperti itu? Masuk neraka. Oh iya, masuk neraka ada. Ada ancaman di masuk neraka. Iyalah. Ancaman masuk neraka lah. Ya, Kak CP pernah merasakan nggak dilematis seperti itu? Nggak ada solusi. Ya. Nggak ada solusi. Di agama ini kok nggak ada solusi gitu ya? Ya, Iya. rasa gitu nggak Kak? Iya. Masya Allah. Tapi sudah pikirkan juga. Oke, mungkin aku tambahin sedikit ya. Aku bagi kisah nih. Ada kisah yang menarik di mana ada seorang muslimah ya, dia cerai terus ditawari oleh misionaris untuk pindah gitu dengan mengatakan bahwa di kekristenan itu enak gitu karena nggak ada cerai. Beda dengan di Islam, suaminya tukang kawin. Ya, suaminya tukang kawin, di Kristen nggak gitu. Oke, pindahlah dia. Ya, pindahlah dia ke Kristen, ya, terus diperkenalkan dengan laki-laki, menikah. Ya, setelah menikah, beberapa tahun kemudian, ya, ternyata suaminya sama seperti mantan Kak Ita, ya, tukang mabuk, tukang judi. Ya, mabuk dan judi, dua ini. Jadi terakhir, ya, ujung-ujungnya cerai juga dia. Ujung-ujungnya cerai, dan terakhir dia memilih jadi ateis. Ya, sayangnya itu dia belum kembali ke Islam. Tapi nggak tahu sekarang ya. Kita doakan semoga kembali ke Islam. Tetapi dia sampai ke satu titik di mana dia memilih keluar juga dari Kristen dengan mengatakan bahwa ternyata bohong juga ini. Dia bilang ternyata bohong juga. Memang nggak boleh cerai, tapi tersisa batin. Apa gunanya gitu kan? Nggak boleh cerai tapi tersisa batin. Mau nggak mau ya dia cerai juga terakhir. Ya. Dan gara-gara dia cerai dia dikucilkan sama lingkungannya, sama komunitasnya. Ya udah terakhir dia memilih ya udah nggak usah sekalian ke gereja gitu kan, nggak usah lagi pergi. Nah, itu yang terjadi. Dan saya salah satu yang dipersalahkan gitu karena salah satu yang nawari dia dulu pindah agama saya. Nah, itu cerita. Terus kalau kita lihat ya perbedaan Islam dan Kristen gitu. Nah, ini mohon maaf nih. Jadi kalau kita di Islam itu kan selalu dibilang, wah kenapa semua dibahas kalau di Islam? Sampai tentang warisan dibahas, pernikahan dibahas, cerai dibahas, semua dibahas gitu kan. Cebok pun dibahas. Itu yang membedakan. Kenapa di Islam itu lengkap? Ya. Kenapa di Islam itu semua panduannya lengkap teman-teman? Karena inilah bukti Islam itu adalah agama sempurna. Ya. Agama sempurna. Kenapa semuanya ada gitu? Kayak contoh nih, kalau kondisinya begini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kondisi darurat, apa yang boleh kita lakukan? Kan begitu. Semua dikasih panduan lengkap. Karena ya, Allah itu yang menciptakan kita. Dia tahu bahwa kita tuh akan sampai kepada situasi-situasi tertentu. Contoh nih, di saat kita misalnya disiksa sama suami, apa yang harus kita lakukan? Sudah ada panduannya. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, dia tahu batasan kita, dia tahu kapasitas kita. Kalau Tuhan palsu, dia nggak tahu batasan manusia. Tuhan yang palsu, yang ngaku-ngaku Tuhan, dia nggak tahu. Jadi dia cuma kasih lip service. Jadi kalau saya bilang, ibaratnya gini, orang tua, ya, kalau yang Islam nih, orang tua yang disiplin. Anaknya bangun jam berapa, dia kasih tahu. Ya, harus bangun jam berapa, pulang sekolah harus ngapain, semua dikasih panduan lengkap. Kalau yang sebelah, dia cuma ngomong gini, nak kamu bagus-bagus ya jadi anak, rajin belajar ya, udah bagus-bagus. Ya kalau dia mamanya keluar dari rumah pun dia bilang sama abangnya, sama adiknya, nak bagus-bagus di rumah ya, kalian harus saling kasih mengasihi, saling menjaga gitu. Begitu mamanya pulang dia lihat, berantakan semua gitu kan, dapurnya kayak kapal pecah gitu. Ditanya kenapa? Adik tadi nangis lapar, jadi saya masak gitu kan, saya masak sembarangan gitu kan, sampai hancur semua. Nah, itu bedanya, karena kita di Islam jelas gitu, nggak mungkin tiba-tiba, contoh nih, Bang Dio lagi ada masalah, ya, dia bukan nabi, nggak mungkin tiba-tiba minta komunikasi dengan Tuhan, Tuhan kasih panduan, Bang Dio, yang harus kamu lakukan gini. Nah, kalau di sebelah ada gitu, ada Luga gitu kan, setiap ada masalah mereka tinggal minta sama Luga, nanti Luga yang kasih panduannya, yang harus kamu lakukan ada lagi ini. Kalau kita kan enggak.
Jadi memang udah dikasih panduan lengkap. Nah, jadi memang kalau dibilang wah Islam tuh banyak kali ya aturan gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk kita gitu. Ya jadi setiap ada problem udah ada yang harus kita ambil pilihannya gitu. Kalau mereka kan nggak, berdoa dulu. Berdoa minta petunjuk gitu kan. Nanti ada tuntunan roh. Nah, mereka bilang kan selalu dituntun oleh roh gitu kan. Entah roh siapa yang nuntun, takutnya roh setan pula. Nah, ini takutnya kayak saya bilang ya, belum tentu juga ya teman-teman ya. Cuman takutnya. Jadi memang bedanya di situ. Jadi buat Kak Ita ya, selamat datang di Islam. Dan sekali lagi ya, kalau di Islam tuh panduannya lengkap. Dan saya berharap Kak Ita itu benar-benar bisa istiqomah, ya bisa kuat, terlepas dari semua problem hidup lah. Ya, tapi yakinlah Allah itu bersama kita. Ya, Allah itu pasti akan menjaga kita. Ya, Mungkin Bang dari Dio, ada satu pertanyaan yang masih sampai sekarang belum terjawab yang Abang tanyakan di grup itu. Kenapa Kak CP ini bionya itu Edis Congor? Kenapa Kak? Nah, gini Bang, saya Nah, jelasin. dengar ya teman-teman ya, dengar ya. Ini sebenarnya bukan akun saya sendiri, Bang. Oke. Ini akunnya cowok saya gitu. Oke. Iya. Makanya saya sampai bisa live ngikut-ngikut gitu memang dari dianya. Dia itu memang selama ini tuh sering ngedengar-dengar debatnya Bang Zuma, sering ngedengar-dengar pokoknya debat-debat itulah Bang Zuma, Bang Faruk gitu kan, pokoknya semuanya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan akun saya sendiri, saya punya akun sendiri. Oke, siap. Iya. Terjawab udah. Siap terjawab, Iya. udah terjawab. Terima kasih Iya. Kak. Iya, karena kemarin aku sempat bingung loh, Bang Dio, ini kok namanya Edis Congor, gue bilang, ada dendam apa nih Kak Itanya nama Edis gitu kan? Aku juga kaget loh, ini kok Jul nih kok sedetail itu dilihatnya nama aku. Iya, soalnya dia tuh sering komen-komen di edis itu gitu. Iya, Masya Allah. Ya kemarin Situ sempatnya mantan badut. ini nanya Iya. terus orang gitu, nanti pasti dijawab. Nah sekarang kan sudah terjawab ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan akun saya, ini akun cowok saya. Jadi akun saya tuh ada gitu kan. Oke. Masya Allah. Siap. Jadi kita kembali ya, bahwa di Islam tuh saking lengkapnya tuntunan itu, itulah yang memudahkan kita guys. Jadi kalau kita ibarat gini, saya dulu pernah ngomong sama teman-teman Kristen gini. Kayak contoh nih ya, ini ada mesin nih. Ada mesin, terus ada dua orang ngeklaim bahwa yang ciptakan mesin tuh adalah dirinya. Contoh misalnya nih lah, ini mesin, saya bilang ini ciptaan saya, terus Bang Dio bilang ini ciptaan dia. Ya, ada dua yang mengklaim ini ciptaan dia. Oke. Gimana untuk membuktikan siapa pencipta yang benar? Ya. Bagaimana membuktikan pencipta yang benar? Ya kita tanya kan. Contoh nih Bang Dio bilang, "Oh, mesin ini dia bisa hidup 10 jam. 10 jam non-stop." Sedangkan saya bilang 5 jam. Saya bilang cuman bisa 5 jam. Orang semua bilang, "Wah, hebat Bang Dio dong. 10 jam coy. Saya cuman 5 jam." Ya, kelihatannya hebat Bang Dio gitu kan, bisa 10 jam. Tapi begitu dites 10 jam, meledak mesin ini guys. Hancur. Ya, hancur mesin ini. Sedangkan saya, karena cuma 5 jam, ya selamat mesin itu. Dari situ aja kita udah tahu siapa pemilik atau pencipta yang benar. Nggak mungkin ya Allah yang menciptakan kita nggak tahu kapasitas kita. Ya nggak mungkin. Allah yang menciptakan kita tahu betul kapasitas kita. Dia yang menciptakan kita, ada yang IQ-nya rendah ya, kayak Bu Yuni tadi dibilang IQ setengah sama Bu Darni gitu kan, ada yang pintar gitu. Jadi Allah itu pasti menjelaskan dirinya dengan cara yang bisa dimengerti oleh semua orang. Saya kemarin tuh pernah nanya sama doktor teologi, mendiang Mangapul Sagala. Dia bilang gini, "Julius, 16 tahun saya belajar tentang Trinitas. Dan saya sampai pada satu kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan." Loh, kok bisa gitu? Iya, karena manusia tidak mungkin sanggup menjelaskan Tuhan yang maha luar biasa. Nggak sanggup kapasitas kita. Loh, gue bilang, ngapain manusia yang jelaskan siapa Tuhan? Tuhan yang menjelaskan siapa dia kepada manusia. Itu yang benar gitu. Ngapain kita yang jelaskan siapa Tuhan? Tuhan yang menjelaskan siapa dia melalui perantara para nabi. Ya. Yes. Itu yang terjadi dari zaman dulu, di perjanjian lama juga sama. Jadi Tuhan pasti bisa jelaskan siapa dirinya yang bisa diterima oleh orang yang bodoh sampai yang pintar. Nggak mungkin yang bisa terima itu cuma yang pintar. Apalagi kalau mereka bilang, "Oh, kalau mau ngerti harus belajar dulu. Harus sekolah dulu." Anjay gitu ya. Tuhan yang cuma bisa dimengerti sama yang sekolah. Jadi yang bodoh nggak bisa ngerti. Itu Tuhan apaan gitu. Ya.
Tuhan yang ciptakan kita pasti bisa jelaskan siapa dirinya. Itu aja kok, sesimpel itu. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin dari Bu Yuni nih, ada yang mau ditanyakan buat Kak Ita? Oke, tanya sih enggak ya, ya semangat aja ya udah. Ya seperti itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di kekristenan dan mereka selalu ya seperti tadi juga sih. Maksudnya mereka tuh banyaknya yang ngeles ya. Ditanya apa, dijawab apa. Ya seperti itu ketika di dalam kehidupan ini harus ada jalan keluar, solusi. Ketika ditanya solusi di tempat mereka nggak tahu. Mereka cuma suruh berdoa dan menunggu. Kalau udah Mengatakan Al-Qur'an bahwa dia dan dirinya tidak. Deus, mute dulu ah. Oh, ganggu aku jangan. Oke. Jadi gitu ya. Ya makanya nggak mungkin satu Tuhan tidak memberikan solusi kepada masalah-masalah umatnya. Kalau hanya disuruh kita berdoa dan bersabar, oke lah kalau Mbak Media bisa berubah. Bagaimana kalau yang tidak bisa berubah? Bertahun-tahun orang itu menunggu. Makanya di dalam Islam, walaupun diperbolehkan untuk bercerai, tapi itu sesuatu yang dibenci Allah, seperti itu sih. Dan lagi ya banyak lagi sih ajaran-ajaran Islam lain yang berbeda ya dengan sebelah. Ya makanya saya selalu mengatakan bahwa Islam dengan Kristen itu beda. Jadi yang perbedaan itu kita benturkan. Jadi sekarang pertanyaannya, ajaran mana atau agama mana yang bisa diterima otak dan bisa dijalankan oleh manusia? Itu kalau saya sih begitu. Bukannya katakan kamu salah, tapi kita tidak benturkan. Itu loh, udah has. Ya semangat aja ya, sholatnya rajin-rajin, ngajinya belajar. Saya juga masih belajar ngaji, masih acuran. Tumben lurus Bu Yuni. Berapa ya? Bagus sekali. Tumben Bu Yuni lurus. Bagus, koin nggak ngalir lu. Ya maaf ya sebelumnya, ini apa namanya, kalau saya kadang-kadang nggak nyambung gitu ya jawab pertanyaannya, soalnya pendengaran saya ini agak kurang. Aman Kak, aman. Iya ya. Udah bagus kok, udah bisa nyambung connect. Iya. Iya, sekarang mau apa lagi? Mau dinaikkan Kristen kah, host? Mau tanya-tanya, host? Ya, silakan oten-oten yang mau naik, yang mau tanya, naik. Ayo naik. Ada Dio, ada gue, ada siapa lagi yang baru datang? Silakan. Assalamualaikum yang baru datang. Siapa sih namanya? Halo, assalamualaikum. Halo Bang Dio. Nggak yang baru datang. Masih menghubungkan. Halo yang baru datang, siapa orang nek? Itu orang-orang Arab itu belum, kayaknya nggak pas Bang Julu dia naik ke sini, belum pas waktunya. Malik ya Pak. Iya, itu orang ini dari Suriah. Oh. Ya silakan yang Kristen boleh bertanya nih, mumpung ada yang baru mualaf. Kadang-kadang kalian pada kepanasan, silakan nanya. Nanti katanya kalau ada yang murtad, kita orang Islam yang kepanasan. Sekarang ada yang mualaf, ayo tanya-tanya, jangan kata kepanasan pula, kan gak enak. Ya tapi saya juga dari tadi mengatakan ya, masa bukan ulah manusia banyak. Nah kalau satu persatu kita itu kan kita cari-cari kan. Tapi ajaran mana atau agama mana yang benar, gitu. Kalau ulah-ulah manusia itu Nabi saya. Ya selamat sore yang baru datang. Selamat sore, selamat malam. Oke, selamat malam. Ya. Islam Kristen. Islam Kristen. Mana? Islam Kristen bro. Itu Tuhan, 1 detik sebelum kiamat saya tidak akan berpindah agama, saya tetap Kristen. Oh, apa yang mau disampaikan? Ini jelas Bang, jelas gimana? Jelas. Oke. Tadi terputus. Ya. Oke. Saya gimana? Kristen Bang. Ya, saya Kristen dan 1 detik sebelum kiamat saya tetap Kristen Bang. Oke. Siapa yang menyuruhmu jadi Kristen, bro? Apakah Yesus menyuruhmu jadi Kristen? Hah? Apakah Yesus menyuruh lo jadi Kristen? Kok ke sana?
tadi katanya yang mau bertanya naik. Ya udah, Kok tanya. malah Anda sekarang bertanya katanya. Ya, tanya gitu aja Ya ngambek. gitu dong, harus konsisten dong. Oke, enggak kan Anda tadi yang buat aku tertarik, Anda berkata bahwa yang mau bertanya naik gitu. Jadi Ya, naik deh. spontan gitu. Ah, silahkan, apa yang Anda ditanyakan? Udah Os, diam dulu Os. Apa yang Anda Oke, tanyakan? Oke, ya. Terima kasih. Jelas nggak suara saya? Terdengar jelas, silakan. Jelas nggak suara saya? Oke, baik. Dalam kisah, aduh, kenapa Os? Aduh. Ya lanjut. Dalam